Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, ballaghar risalah wa addal amanah wa nasahal ummah wa jahada fillahi haqqa jihadih. Sahabat IDN dimanapun antum berada, dan terima kasih kepada moderator kita Ustadz Umar Abdul Aziz. Kita doakan semoga dari nama beliaulah akan lahir keteladanan yang membangkitkan umat menjadi lebih baik. Sebagaimana telah dijelaskan, tema kita pada siang hari ini adalah sudahkah kita lulus ujian nasional? Kenapa? Karena memang negeri kita, negara tercinta kita, Republik Indonesia, di mana disitulah kita dilahirkan, atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala sedang mengalami ujian nasional. Walaupun dalam kurikulum pendidikan di tahun ini ujian nasional ditiadakan, namun kita pada hakikatnya sedang mengalami ujian nasional yang lebih berat. Tidak hanya dari satu sektor, namun dari berbagai lini sektor kehidupan kita alami ujian nasional yang luar biasa. Ujian ini punya tema besar, yaitu COVID-19. Kalau kita tarik ke belakang, sudah sejak bulan Maret atau 3 menjelang 4 bulan ini kita menempuh soal-soal ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Soal dari berbagai macam lini. Soal tentang keimanan, soal tentang ekonomi, soal tentang politik, sosial, budaya, pendidikan, kebersihan, dan lain sebagainya. Kita dihadapkan dengan soal-soal tersebut selama 3 bulan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bayangkan, jikalau siswa SD, SMP, SMA mereka akan bisa menempuh ujian nasional hanya dalam waktu 3, 4 atau maksimal 5 hari, dan mereka pada akhirnya nanti bisa melihat hasil kelulusan mereka. Namun kita sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam 3 bulan lebih atau kurang lebih 100 hari kalender dalam tahun 2020 ini. Kita sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala misalnya dari segi keimanan. Ketika dulu kita tarik ke belakang, banyak di antara kita yang lupa terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal Quran surat Al-Dariyat ayat yang ke-56, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tujuan Allah menciptakan kita adalah untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ikrarkan di dalam setiap salat kita, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku, matiku hanyalah untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun kalau kita sadari ternyata itu hanya ucapan ikrar belaka. Karena banyak di antara kita yang lebih mencintai selain Allah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang lebih takut ditinggalkan manusia daripada ditinggalkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah munculkan tuh yang namanya COVID-19. Soal keimanannya apa? Agar manusia yang dahulunya tidak beriman sepenuhnya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi beriman dengan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Soal ekonomi, dalam Quran surat Luqman dijelaskan ketika Allah mengatakan alam tara annallaha sakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ard wa asbagha 'alaikum ni'amahu dhahiratan wa batinah wa minan nasi may yujadilu fillahi bighairi ilmi wa lahu dawala kitabim munir. Bayangkan, Allah itu tundukkan langit, tundukkan bumi beserta isinya untuk manusia. Namun ternyata banyak manusia yang lupa dan ingkar terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dalam surat itu pun dijelaskan, walau annama fil bahri walau annama fil ardi min syajaratin aqlam. Kalau pohon-pohon yang ada di muka bumi ini dijadikan pena, wal bahru yamudduhu min ba'dihi sab'ati abhurim ma nafidat kalimatullah. Kalau lautan dikalikan 7 itu dijadikan tinta, itu nggak akan bisa menulis nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Endingnya apa? Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau engkau mau mencoba menghitung nikmat Allah, niscaya engkau tidak akan bisa menghitungnya. Namun lagi-lagi Allah sudah tundukkan langitnya, Allah sudah tundukkan bumi beserta isinya, hewan-hewan, tumbuhan, semuanya untuk manusia. Namun manusia ingkar. Innal insana
ladzalumun kafar. Manusia itu ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Lagi-lagi Allah hadirkan COVID-19. Dampaknya tidak hanya dirasakan di negeri kita, bahkan pandemi global ini memberikan satu dampak yang begitu besar dalam bidang ekonomi, mengalami krisis global di mana PHK terjadi di mana-mana, kelaparan terjadi di mana-mana dan lain sebagainya. Sebagai seorang beriman, kita yakin karena ini adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwal wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin. Maka kita sudah diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ekonomi. Agar apa? Agar manusia sadar bahwa ketika dia lahir ke alam dunia, dia tuh nggak bawa apa-apa, bahkan sehelai pun dia tidak bawa. Ketika dia pulang menghadap Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang ia bawa kecuali hanya sehelai kain kafan yang menempel di tubuhnya. Maka dari soal ekonomi kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wahai manusia, apapun yang engkau miliki itu semua berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sungguh kita dan semua yang kita miliki, harta, tahta, wanita, itu semuanya adalah milik Allah dan semua akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Masuk al ekonomi ini mengajarkan kepada kita agar kita pandai-pandai menyikapi dunia, jangan sampai melupakan akhirat. Pesan Allah dalam Quran surat Al-Qasas, wa bataghi fima atakallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Atau kalau dalam sebuah hadis di mana disebutkan dalam hadis arba'in, ada sahabat Nabi yang mengatakan, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abirus sabil. Jadilah di muka bumi ini seperti orang asing atau penyeberang jalan. Dari soal sosial, kita sekarang sedang berada dalam masa transisi di mana masih ada social distancing. Kita diberikan jarak sosial satu dengan yang lainnya. Namun itu tidak berarti kenapa Allah hadirkan COVID-19, karena memang banyak manusia yang tidak peduli dengan lingkungannya. Padahal sebagai seorang manusia, sebagai makhluk sosial, dia harus berinteraksi dengan satu dengan yang lainnya. Namun acap kali ego, ketidakpedulian, kemudian kerakusan, ambisi yang begitu besar terhadap dunia menjadikan dia lupa ada saudaranya, ada tetangganya, atau bahkan ada kerabatnya yang membutuhkan dia. Maka Allah hadirkan COVID-19 sebagai ujian. Bisakah manusia ketika sedang mendapatkan ujian COVID-19 ini meninggalkan sifat egonya, meninggalkan sifat bakhilnya, meninggalkan sikap rakusnya, dan mengedepankan kepedulian, solidaritas, komunitas untuk bersama-sama saling membantu. Maka alangkah lulusnya seorang yang ketika COVID-19 ini dia mau ikut turut serta membantu tetangganya, membantu saudaranya, membantu kerabatnya yang terdampak karena pandemi COVID-19. Soal tentang sosial, soal tentang budaya. Ketika kita menjadi seorang muslim, sebenarnya kita sudah diberikan buku panduan kehidupan yang lengkap tentang semua aspek kehidupan. Misalnya dalam berpakaian, makan dan minum, Allah telah ingatkan kita dalam Quran surat Al-A'raf, ya bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjid wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Jangan berlebih-lebihan. Kita banyak di antara kita yang tidak mengikuti pola Islam. Kita lupa pada keteladanan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam berpakaian, dalam makan, dalam minum, berlebih-lebihan dengan begitu banyaknya. Maka Allah hadirkan COVID-19 hingga akhirnya Allah ingatkan kita pola makan sehat, pola minum sehat, pola olahraga sehat, pola tidur sehat, pola kebersihan rumah, pola kebersihan diri. Itu semua datangnya sudah lengkap dari Islam. Namun karena kita lupa, karena umat Islam terlampau terbuai dengan berbagai macam dunia dan kesibukannya hingga dia lupa dengan pola Islam yang sebenarnya banyak diterapkan di negeri non muslim. Maka Allah hadirkan COVID-19 agar umat Islam sadar, ini loh budaya kamu, kok kamu tinggalkan, sekarang kamu kembali, agar kita kembali punya pola makan sehat, pola minum sehat, pola tidur sehat, pola olahraga sehat, sehingga kita menjadi orang-orang yang kuat. Karena Rasul sudah mengingatkan, al-mu'minul qawiyyu
khairun wa ahabbu ilallah minal mu'minil dhaif wa fi kulli khair. Itulah pola kehidupan yang ingin Allah hadirkan dengan COVID-19. Dari soal pendidikan keluarga misalnya, seorang ayah yang punya tanggung jawab paling besar, Quran surat At-Tahrim ayat yang ke-6, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Tugas seorang ayah yang paling utama adalah menjaga dirinya, istri, anak, keturunannya dari panasnya api neraka. Namun kalau kita tengok, ternyata banyak di antara seorang ayah, banyak di antara suami yang lebih mengedepankan kebutuhan sandang, papan, pangan. Yang tiga-tiganya ini urusan dunia. Tinggal dia lupa imannya mana. Dia nggak ngajarkan istrinya sholat, dia nggak ngajarkan istrinya pakai jilbab yang benar, dia tidak mengajarkan istrinya menjaga kehormatannya, sehingga dia tidak tersibukkan dengan ghibah, fitnah, namimah dan lain sebagainya. Dia lupa dengan anak-anaknya hanya tercukupi sandang, papan, pangan, namun lemah iman. Padahal itulah yang ditakutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal yakhshal ladzina law taraku minkum min dzurrihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. An-Nisa ayat yang ke-9. Maka Allah hadirkan COVID-19 ini sebagai cara untuk mengingatkan, wahai ayah, kamu tuh kewajibannya ada, yaitu menjaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Maka harusnya seorang ayah yang pandai menerima soal ujian dari Allah berupa COVID-19 ini bisa memanfaatkan stay at home. Dia diam di rumah, namun dia bisa lebih berinteraksi dengan anaknya, dia lebih bisa berinteraksi dengan istrinya. Mereka bisa bersama-sama membangun keluarga di dunia yang akan menghantarkan mereka di surga Allah Subhanahu wa taala. Namun kalau sudah 3 bulan kita stay at home, kita di rumah aja, namun kita masih acuh terhadap istri kita yang melakukan kemaksiatan, kita masih acuh terhadap anak keturunan kita yang tidak tahu akan keimanan agama terhadap Allah Subhanahu wa taala, maka kita belum berhasil. Dari soal yang lainnya begitu banyak hikmah, begitu banyak soal-soal yang Allah hadirkan kepada kita agar kita bisa menjawabnya. Dan dengan jawaban itulah sebenarnya Allah ingin berikan petunjuk dalam kehidupan ini. Namun acap kali kita lupa, kita jarang mentadabburi, kita jarang bertafakur, kita jarang bertadabbur, kita jarang merenungkan itu semua dalam kehidupan kita, sehingga soal itu hanya lewat begitu saja, tidak kita jawab, bahkan mungkin kita sobek, bahkan mungkin kita lempar, bahkan mungkin kita buang, sehingga ujian itu tidak ada artinya bagi kita, sehingga pada akhirnya kita juga tidak mendapatkan nilai yang baik karena tidak ada soal yang bisa kita kerjakan. Maka kalau timbul sebuah pertanyaan, sudah luluskah kita dari ujian nasional ini? Maka itu semua tidak ada yang bisa menjawabnya kecuali kita sendiri dan kelak buku catatan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Namun bisakah kita melihat? Bisa. Kita bisa melihat misalnya dari sisi keimanan. Jikalau dengan pandemi COVID-19 ini kita menjadi lebih bertawakal, kita menjadi lebih menggantungkan urusan kepada Allah Subhanahu wa taala, qul innal amra kullahu lillah, segala sesuatu itu di tangan Allah Subhanahu wa taala, maka kita sudah punya jawaban yang bagus. Dari sisi ekonomi, jikalau dengan pandemi COVID-19 ini kita lebih yakin, kita lebih menguatkan diri kita bahwa rezeki itu udah ada yang ngatur. Tugas kita adalah bagaimana mencari yang halal, memanfaatkannya di jalan yang halal dan mendapatkan ridha Allah, maka kita sudah menempuh jawaban yang benar. Dari segi sosial, jikalau dengan soal COVID-19 ini kita menjadi pribadi yang lebih punya empati, punya kepedulian, kita punya kontribusi buat saudara-saudara kita yang terkena pandemi COVID-19 ini, maka kita sudah berhasil karena kita menjadi seorang yang lebih punya kepedulian terhadap saudara-saudara kita. Dari segi pendidikan keluarga, kalau dengan hadirnya soal COVID-19 ini kita bisa mengarahkan istri kita bisa mengarahkan anak-anak kita untuk melakukan kewajiban-kewajibannya sebagai seorang hamba terhadap Allah Subhanahu wa taala, maka kita pun sudah berhasil menemukan jawaban itu. Dari segi budaya, kalau sekarang kita sudah bisa terbudaya makan pola sehat, kemudian pola minum yang sehat, pola tidur yang sehat, pola olahraga yang sehat, entah itu dengan berlari, entah itu dengan bermain sepeda atau dengan
olahraga lainnya, maka sebenarnya kita sudah mendapatkan jawaban untuk bisa menerapkan itu ke depan. Namun yang menjadi PR bagi kita adalah sudahkah kita evaluasi soal-soal ujian tersebut dan jawaban-jawaban kita. Kalau memang jawabannya sudah pas, ayo kita tentukan, jadikan itu sebagai jalan kehidupan ke depan. Kalau ada yang belum salah, belum berakhir. Karena selagi kita masih hidup, soal itu akan senantiasa ada. Karena kita tidak akan pernah tahu jawabannya kelak di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka teruslah bermuhasabah. Kenapa? Muhasabah itulah yang akan menghadirkan kekurangan dalam diri kita, dan dengan kekurangan itulah kita akan bermujahadah. Dengan mujahadah itulah semoga kita akan lahir muraqabah, dan muraqabah itulah sifat utama dari penghuni jannah, penghuni surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau kita simpulkan, kita bisa mengambil sebuah benang merah bahwa sebenarnya banyak di antara kita yang belum lulus, bahkan belum mengerjakan soal ujian yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan 3 bulan ini. Maka hasilnya pun sama, Allah belum mencabut soalnya. Kenapa? Orang soalnya belum dijawab. Bagaimana mau diambil? Maka kalau mau segera soal itu diambil, COVID-19 itu segera diangkat, maka jawablah soal itu dengan baik. Jawab soal ekonominya dengan baik, jawab soal sosialnya dengan baik, jawab soal politiknya, soal budayanya, soal pendidikannya, soal keimanannya dengan baik. Insya Allah kalau itu dilakukan bersama-sama, semuanya saling tolong menolong, maka semua akan selesai. Karena konsep Islam mengatakan semua tidak bisa dikerjakan dengan sendiri-sendiri. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi shaffan ka'annahum bunyanun marsus. Maka konsepnya at-ta'awun wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Maka tugas selanjutnya adalah yang sudah mengerjakan soal ujian tersebut mengingatkan kepada saudaranya yang belum mengerjakan soal itu. Karena kalau belum semuanya dikerjakan, maka pada hakikatnya pun sama, Allah tidak akan mengambil soal itu. Allah akan berikan soal itu sampai semuanya sadar dan mengerjakan. Maka semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita satu di antara hamba-hambanya yang bisa menjawab soal-soal tersebut dengan jawaban yang benar, dan semoga jawaban itulah yang akan menjadi petunjuk kehidupan kita, dan semoga jawaban itulah pula yang akan menjadi sebab kita masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai balasan tertinggi bagi orang-orang yang bertakwa. Mungkin itu saja Mas Umar terkait sudah luluskah kita dari ujian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin ada yang menjawab, oh udah, oh belum, 50% kayaknya. Itulah, itu masing-masing bagi kita. Tugas kita hanya muhasabah, evaluasi kita ya untuk memperbaiki diri kita, dan semoga harapan kita untuk bisa melalui pandemi ini dengan segera dapat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka gimana Mas Umar? Udah ngerjakan soalnya belum? Mungkin aneh perlu muhasabah lagi. Mungkin jawabannya salah ya? Iya. Jawabannya salah ya, tidak mengapa. Karena soalnya belum dikumpulin, jadi belum dikoreksi, jadi bisa untuk diperbaiki. Jadi kalau udah dikumpulkan, udah selesai, nggak bisa lagi. Nggak bisa lagi. Malah nanti jawabannya di akhirat. Iya nanti kan. Nah selama masih ada nih, nah yuk